Salam, sahabat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa para pendengar BSJD semua, dimanapun berada dalam renungan pagi ini. Bersama saya, Pendeta Ripaldi yang melayani di STT GKE. Sahabat BSJD, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-24 hingga yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah di antara sahabat BSJD pernah menemukan suatu produk makanan yang cenderung memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran pertama saat dirilis? Atau menemukan suatu produk makanan yang memiliki ukuran yang sama saat dirilis, namun kuantitas dari isi produk itu lebih sedikit daripada saat kita pertama membelinya? Hal ini disebut dengan istilah shrinkflation, yaitu suatu strategi dalam bisnis untuk melakukan penyusutan pada kuantitas atau ukuran produk yang hendak dijual. Dan umumnya strategi ini dilakukan agar produk yang diproduksi dijual dengan harga tetap meskipun terjadi inflasi. Terlihat sama produknya, namun ada perubahan dari segi kuantitas dan ukuran karena menyesuaikan era yang berubah guna menekan biaya produksi. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada hari ini dikatakan dalam bagian ayat yang ke-25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam bagian akhir dikatakan sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita yang tidak pernah berubah sikap dan kasih-Nya, baik dulu, sekarang, dan sampai pada kesudahan zaman. Kalau coba dikaitkan dengan strategi bisnis sebelumnya, Yesus tidak melakukan shrinkflation, sebab dalam kondisi apapun, Ia tetap Allah yang sama. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus diakui bahwa surat Yudas merupakan salah satu bagian kitab yang jarang sekali dibaca, bahkan menjadi bahan renungan. Penulis surat Yudas saat itu diperhadapkan pada situasi sulit, di mana ia mencemaskan kehadiran guru-guru dan nabi-nabi palsu yang mencoba menjauhkan jemaat dari kebenaran. Ada sekelompok orang yang berpandangan bahwa mereka dapat hidup sesuka hati dan berhak melakukan perbuatan-perbuatan tak bermoral, sebab Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa manusia. Bahkan perilaku orang-orang ini sampai pada tindakan menyangkal Yesus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, seperti yang ditunjukkan dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang keempat. Oleh sebab itu,
Pada dasarnya, penulis surat Yudas bertujuan untuk mendorong jemaat agar mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Iman mereka harus hidup dan bertumbuh dalam tingkah laku yang baik, agar jemaat pun dapat hidup dengan kasih Allah. Itu sebabnya mereka harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan saling menguatkan satu dengan yang lain, menolong dan membimbing jemaat yang imannya sedang goyah, serta menuntun mereka yang berada dalam situasi seperti itu. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian nas kita pada hari ini merupakan bagian perikop yang diberi judul penutup, sehingga setelah meyakinkan mereka bahwa Allah berkuasa menolong jemaatnya dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan mengancam iman mereka, penulis surat Yudas kemudian menutupnya dengan keyakinan bahwa Allah dalam Yesus Kristuslah yang akan menjaga dan memelihara kehidupan umatnya. Kita meyakini bahwa pesan yang disampaikan oleh Yudas juga berlaku bagi kita dalam kehidupan saat ini. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada pengajaran-pengajaran yang terlihat benar, namun sebenarnya membawa pada kepalsuan. Oleh sebab itu, kita perlu membangun dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus, agar iman kita bisa bertumbuh dan berbuah dalam tindakan kasih, agar kita kemudian mampu dengan bijak membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang palsu dalam situasi sekarang ini, agar kita pun tidak tersandung dan bernoda di hadapannya. Dalam situasi rumit pun kita akan dimampukan oleh Tuhan Yesus, karena Ia berkuasa menjaga dan memelihara kehidupan kita, sehingga kita tetap setia dan bersuka cita di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat yang ke-24 demikian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang menjadi juru selamat kita, yakni Yesus Kristus, Allah yang tidak berubah, sejak semula, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Jagalah kami hari ini ya Allah, agar kehidupan kami tidak tersandung dan bernoda. Bawalah kami dalam sukacita dan kehidupan penuh kasih, sehingga kami pun terus memaknai hidup dengan bijak, berpegang pada ajaran yang benar, dan hidup bersandar senantiasa padamu, sebagai juru selamat kami yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.